PowerPoint saya keluar nggak? Keluar, Bu. Oke, minggu depan kita kuis karena itu pertemuan kelima. Sampai hari ini pertemuan keempat, siapa yang belum bisa menginstal Lindo? Saya nggak bisa lihat karena kita online ya. Kalau di lab ya, saya bisa ngelihat yang coba satu-satu gitu. Siapa yang nggak bisa? Belum berhasil gitu? Adakah? Oh, absen e-learning-nya salah jam ya? Oke, saya benerin nanti. Ada yang ini apa? Masih kesulitan untuk download Lindo-nya? Karena itu penting sekali untuk mengerjakan kuis minggu depan. Karena belum ada yang menghubungi, jadi saya nganggapnya sudah oke. Salah jam ya. Sebentar, saya benerin daftar hadirin dulu. Sudah ada yang kesulitan ya? Menginstal Lindo-nya? Yang Linggo yang saya share tadi pagi, apakah sudah ada yang berhasil? Lindo dan Linggo itu perlu semua ya. Itu akan dipakai kuis minggu depan. Minggu depan Linggonya yang basic dulu, tapi Lindonya full. Jadi kamu harus punya dua-duanya. Silakan open dua-duanya, Lindo sama Linggo. Udah, daftar hadirin udah saya benerin jamnya, silakan diisi. Ya, sekarang tampilannya masih di PowerPoint nggak? Masih, Bu. Oke, nah kita lihat di pertemuan kedua sedikit, saya ngambil contoh soal ya. Ini di tampilan kalian, berikut ini model program linear, begitu ya? Benar nggak? Yang nomor 1. Benar, Bu. Oke, nah dari situ, nanti soal kuis kurang lebih seperti inilah. Saya akan berikan model program linear. Silakan kerjakan pakai Lindo, screenshot, atau kamu print screen gitu ya. Screenshot hasil input kalian di Lindo, dan screenshot kembali hasil kalian dari hasil running dari Lindonya, gitu ya. Jadi nggak usah disalin, screenshot aja. Kan dicoba di Lindo screenshot, taruh, screenshot, taruh. Jadi kayak copy paste gitu ya. Sekarang kita coba model ini dulu. Saya ulang sedikit Lindonya. Yang sudah paham, oke. Biar ingat lagi. Yang belum, tolong diperhatiin dulu. Karena ini hari ini saya Lindo, dan saya mau Linggo. Nggak lagi saya bahas Lindo lagi. Nah, ya. Ini sudah ke Lindo belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sekarang soal yang pertama tadi, maksimumkan Z. Jadi kalau maksimumkan diketik apa? Max. Oke, max English ya. Tulisan muncul nggak? Max X1, Z-nya nggak perlu diketik. 9X2, ketikan saya muncul nggak? Muncul, Tambah Bu. X3. Oke, subject to, subject spasi to, enter. X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 kecil sama dengan 9. 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 kecil sama dengan 15. Udah habis, N. Sebenarnya di sana tertulis, bisa nyontek nggak ya? Ini coretan saya keluar nggak? Keluar. Nah, max Z ini kan X1 tambah ini soalnya. Ya kan? Dengan kendala atau batasan boleh. Kendala dengan batasan itu sama ya. X1 tambah 2X2 tambah 3X3 kecil sama dengan 9. 3X1 tambah 2X2 tambah 2X3 kecil sama dengan 15. Oke, variabelnya ada 3. Saya ulang kembali. Yang di atas nih fungsi tujuan yang maksimumkan Z.
Yang di bawah namanya set kendala. Yang ada lebih kecil sama dengan 9, lebih kecil sama dengan 15. Yang paling terakhir ini namanya kendala non negatif. Nah, ini soal kan? Jadi dari soal, selesaikan model program linear berikut dengan aplikasi Lindo artinya. Nah, selesaikan Lindo seperti ini yang kita ketik di sebelah kiri ini. Ini di screenshot. Kalau di laptop saya Ctrl Alt print screen. Kalau kalian, ya, rasanya sama ya laptop apapun. Ctrl Alt print screen. Betul. Kalau susah ya pakai HP aja, cekrek gitu kan. Cekrek, itu kan masukin gambar jadi JPEG gitu ya. Nah ini di screenshot nanti untuk kuis ya, di screenshot. Jadi saya lihat bagaimana cara nginput modelnya di Lindo. Setelah itu, setelah selesai, ini yang kendala yang ketiga, X1, X2, X3 besar sama dengan 0, tidak diketik ya di Lindonya. Paham ya maksud saya tadi ya? Ini di screenshot. Jadi saya ngecek kesesuaian antara yang kamu input di Lindo dengan soal. Jangan disalin dari sini. Saya mau ngeliat kalian nyoba Lindonya apa tidak. Gitu ya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Biar tidak miskomunikasi lagi ya. Susah pakai print screen, pakai handphone, cekrek lah, foto, copy paste gitu aja di lembar jawaban nanti. Terus kita run. Solve dulu ya. Solve. Mau di-compile dulu, oke. Terus kita solve. Pakai sensitivity analysis, saya klik yes aja. Close. Di minimize. Nah, hasil di screen kalian sudah report Windows ini? Sudah, Bu. Nah, oke. Di report Windows ini, di screenshot lagi ya. Report Windows-nya di screenshot. Taruh lagi di file Word kalian itu, file jawaban kalian. Paham? Jadi ada dua, file input program dan file hasil output dari program. Paham? Paham, Bu. Ya, enggak usah kamu tulis-tulis lah di sini. Yang masih bingung cara nempelkan screenshot, bisa lah pasti screenshot, sudah sering. Atau Ctrl Alt print screen seminggu ini belajar dulu, tanya dari teman. Bisa kok kamu tuh lebih pinter. Lihat-lihat di YouTube pasti bisa. Enggak usah kamu tulis ya ini ya. Ribet banget kamu tulis-tulis ini. Pengalaman kemarin memang ada yang nulis ini. Repot banget dia nulis, ngabisin waktunya. Yang perlu kamu tulis setelah selesai running program ini, saya menanyakan berapa nilai X, 1, X2, X3, dan berapa nilai Z. Jadi setelah selesai, tulislah kembali. Mau diketik silakan, jadi X1 0. Ya, ini dibuat kesimpulannya ya. X3-nya 5,7 dengan nilai Z 21,9. Dari sini, oke? Ini yang saya perlu tulisan merah tangan saya ini yang perlu kamu tulis nanti seperti itu di sana. Kemudian ada soal lagi, bagaimana hasil analisis sensitivitasnya? Ini ingat nggak? Koefisien range itu berarti C1. Ya kan? Ini C, ini koefisien right hand side berarti B. Jadi nilai C1 kan ada 3 variabel berarti sampai C3. Sekarang lihat koefisiennya. Koefisiennya soal tadi C1 berapa koefisiennya? Dari soal ya. Saya terus ulanglah soalnya di sini. Mau max, mau min, tinggal mengikutin. Nah, itu ya. Jadi C1-nya berapa? Ini C1 benar nggak? Ini C2, ini C3. Ini B1, ini B2. Jadi C1-nya semulanya 1 kan? 1x1, berarti C1-nya 1. 9x2, berarti C2-nya 9. 1x3, berarti C3-nya 1. C1 pertama 1. Dia boleh increase sebanyak 2,1. Ini juga sebenarnya udah ditulis nih, enak nih, current coefficient. Biar tahu, 191 itu dari sini. 191.
Dia bisa increase sebanyak 2,1. Jadi 1 ditambah 2,1 berapa? 3,1, Bu. Decrease-nya infinity, tak hingga. Jadi 1 kurang tak hingga dari min tak hingga. Oke. 9. 9 bisa decrease sampai, increase sampai infinity, decrease-nya banyak 8. Berarti dari 9 kurang 8, 1, ini sampai 9 tambah tak hingga. Jadi saya kasih kode nih. Ini tambah, ini kurang. Biar nggak salah lagi. Nah, ini tambah, ini kurang. C3 dari 1, increase-nya boleh sampai ke 8. 1 tambah 8, 9. Decrease-nya 1. 1 kurang 1 berarti 0. Oke, ini interval perubahannya. Nilai B1, B2, B3. B1 yang current, yang sekarang sebenarnya berapa? 9 sama 15 ya. Ini 9 sama 15. Dia bisa increase sebanyak 28,5 lah saya anggap ya. 28,49 kan 28,5. 9 ditambah 28,5. 37,5, decrease-nya sebanyak 9. 9 kurang 9, 0. Yang B2, 15, increase naik tak hingga, berarti sampai tak hingga, turun sebanyak 11,4. 15 kurang 11,4. Berapa ya? 4,6. Oke? Sampai situ. Itulah jawabannya yang dihendaki. Selain screenshot input Lindo, output Lindo, dan tulisan merah saya ini perlu kamu tulis di kuis nanti. Paham? Gampang harusnya. Paham kah? Iya, Bu. Ada pertanyaan yang Lindo ini sebelum saya lanjut ke PPT kita untuk pertemuan keempat? Ada yang mau diulangi? Diam bingung apa diam sudah ngerti? Dikit banget yang masuk ini ya. Oke, saya anggap paham ya. Sekarang kita ke linggo. Buka dulu PPT-nya. Mana ya? Oke. Tampilannya sudah berubahkah yang linggonya? Udah, Bu. Oke. Ini ya, what is linggo? Kemarin sudah pernah saya ulang Lindo, L-I-N-D-O yang tadi, itu untuk linear. Untuk model-model linear. Dia nggak bisa untuk model non-linear. Kamu udah pasti paham. Anak matematik tahu lah pasti yang mana linear, mana non-linear. Kalau dia non-linear, saya sarankan pakai linggo. Sebenarnya kalau kita sudah sering pakai, linear pun saya lebih suka pakai linggo. Kelihatan apa ya, istilahnya lebih keren lah pakainya linggo. Tampilannya juga lebih cantik. Jadi linggo itu sebenarnya simple tool, alat sederhana for utilizing the power of linear and non-linear optimization. Terus untuk memformulasikan persoalan yang sangat besar, menyelesaikan dan menganalisis solusinya. Ya kan? Selesaikan, di run, di solve, dianalisis seperti tulisan merah saya tadi. Kemudian optimasi membantu kita mendapatkan jawaban yang menghasilkan solusi terbaik. Selalu setiap kali ngambil MK optimasi, saya selalu bilang optimasi, kita tidak pernah bicara maksimum atau minimum. Optimal, tergantung kasus, bisa max, bisa min. Terus persoalan di optimasi selalu menawarkan beberapa jawaban, dan kita akan cari yang paling optimal. Jadi dia ngasih kita provide banyak choice, kita tinggal pilih yang mana yang mau kita pilih untuk mendapatkan hasil yang optimal. Seperti mendapatkan keuntungan yang tinggi ya, keuntungan mau tinggi, output, keluaran, pokoknya produksi, happiness, terus atau mendapatkan biaya, kalau biaya ya paling rendah. Waste itu sisanya atau ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya tidak hanya produksi ya. Jadi bisa penelitian kualitatif, kebahagiaan dengan ketidaknyamanan.
Oke, terus persoalan-persoalan yang bisa dipakai untuk Linggo ya ini termasuk uang, waktu, mesin, staff, inventory, dan sebagainya. Persoalan optimasi ya ini ya, tadi sebelumnya udah diklasifikasikan, dikelompokkan jadi linear dan non-linear tergantung dengan kasus dan variabel yang berhubungannya. Ini starting Linggo. Jadi dia small model di Windows, kerjanya di Windows. Nah, ini kita akan modelingnya. Jadi kalau kita mulai start Linggo-nya, akan tampil seperti ini. Mirip-mirip lah dengan Lindo ya. Cuma tulisannya Linggo. Keluar Linggo. Saya ngasih kalian yang versi 13, sekarang udah versi 19. Kalau perlu yang versi 18 saya punya. Apa sih yang membedakan versi-versi terus? Itu terus lah 13, 14 sampai 9, sekarang sudah 19. Saya baru punya sampai 18. Yang membedakannya dia tuh sama kayak gini, kayak Windows kan ya, sudah Windows 10, terus variabel yang bisa dihitung. Kalau kasus yang sangat besar, kita modeling kayak kasus di skripsi kalian, nantinya di penelitian, kalau variabelnya terlalu banyak, Linggo yang serinya lebih kecil tidak sanggup untuk mengcompile atau menyelesaikan model. Jadi kadang dibatasi sampai 256 variabel. Jadi kalau kita punya lebih dari itu, Linggo 13, 16 itu sudah nggak mampu. Semakin besar ya berarti lebih besar lagi cakupan variabelnya. Ini tampilan Linggo-nya. Ini kita akan developing mengembangkan model mengembangkan model Linggo di Windows. Jadi ini ada contoh soal cerita. Jadi soal ceritanya nanti sebenarnya ini ngulang lagi pemodelannya. Oke, saya bahas dulu. Jadi model-model program linear lah ini ya. For our sample model, contohnya kita akan membuat contoh small product campuran, sebuah produk kecil yang campuran. Jadi imagine, bayangkan bahwa CompuQuick Corporation, perusahaan CompuQuick memproduksi dua jenis atau dua model komputer, dinamakan pertama modelnya standar, yang kedua modelnya turbo. CompuQuick itu dapat menjual setiap komputer jenis standar dengan keuntungan $100. Kalau komputer turbo dijual dapat keuntungan $150. Kemudian pada pabrik CompuQuick, komputer yang standar itu diproduksi paling banyak 100 komputer sehari. Di waktu yang sama, komputer turbo itu bisa diproduksi cuma 120 komputer per hari. Terus lebih lanjut, CompuQuick itu mempunyai batasan jumlah tenaga kerja. Secara khusus, untuk jumlah total tenaga kerja sehari itu cuma 160 jam. Total tiap hari kerjanya cuma 160 jam. Komputer standar membutuhkan 1 jam pengerjaan, dan komputer turbo membutuhkan 2 jam pengerjaan. Permasalahan yang dihadapi oleh CompuQuick adalah menentukan bagaimana sih kombinasi komputer standar dan turbo yang harus diproduksi setiap harinya, sehingga dapat memaksimumkan total keuntungan tanpa melebihi limit atau batasan jumlah tenaga kerja. Kalau bisa produksi sebanyak mungkin, tapi tidak melebihi dari 160 jam kerja seharinya. Nah, jadi kita biasa, saya ulang lagi, ini sama dengan di Lindo sepintas. Jadi kita pasti tentukan yang namanya fungsi tujuan. Saya selalu bilang fungsi tujuan, jadi dia itu selalu bicara apa yang akan kita optimalkan. Biasanya profit function, fungsi keuntungan dia maksimum, cost function biasanya dia minimum. Gitu ya. Kasus ini fungsi tujuannya apa? Ingin menghitung keuntungan perusahaan CompuQuick. Jadi kasusnya akan berarti namanya maksimum. Oke, variabel. Variabel itu adalah kuantitas yang harus kita kontrol. Berapa banyak sih yang harus diproduksi? Berapa nilai terbaiknya? Jadi variabel itu kalau kasusnya seperti ini dioptimasi, kita sering menyebutnya sebagai variabel keputusan, decision variable. Tujuan dari model optimasi adalah menentukan variabel-variabel dari model.
Menentukan nilai berapa sih variabelnya? Berapa nilai terbaiknya untuk fungsi tujuan? Oke, karena kita punya dua jenis, komputer standar dengan komputer turbo, jadi kita punya dua variabel. X1 untuk standar, X2 untuk turbo. Terserah, mau XY boleh, mau AB boleh. Itu ya. Kemudian constraint, kendala yang harus dipenuhi, batasan yang harus dipenuhi. Tadi itu ada batasannya apa saja, jumlah tenaga kerja, ya kan, jumlah jam kerja. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam model, saya nggak mau pakai X1, X2, Bu. Saya mau cepat ketik standar and turbo, silahkan. Ketiklah standar, ketiklah turbo. Jadi fungsi tujuan tadi kan mau memaksimumkan fungsi tujuan, jadi max. Ini mirip seperti di Lindo. Kalau Lindo saya tidak pernah mengetik Z ya. Jadi max langsung 100 X1, berapa 150 X2. Kalau di Lingo, lihat sintaknya ya. Max sama dengan 100 bintang 100 kali standar ya. Kan 100 X1. Ini kalau dimodelkan kan seperti ini ya. 100 standar. Standar tadi kan dapat keuntungan $100, kemudian turbo tiap unitnya mendapatkan keuntungan $150. Jadi yang diketik max, terserah huruf besar semua oke. Max sama dengan 100, karena ini 100 standar, itu artinya 100 kali standar, pakai tanda bintang. Ditambah 150 turbo, berarti 150 kali turbo dan diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, semua ekspresi matematika di Lingo diakhiri dengan semikolon, titik koma. Kalau kita lupa buat titik komanya, model kita tidak akan bisa diselesaikan. Nanti ada sintak errornya. Terus apalagi batasannya? Sehari si standar tadi cuma bisa maksimal 100. Berarti maksimal, berarti kurang dari sama dengan 100. Ngetik kurang darinya sama, kurang dari sama dengan 100, tapi di belakangnya pakai titik koma. Turbo kurang dari sama dengan 120 pakai titik koma. Kalau saya mau ganti standar dengan X dan turbo dengan Y, silahkan. Berarti sini juga X dan Y. Nih. Jadi sama ya, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada lebih dari, ada sama dengan, terserah. Terus kendala yang kedua, kendala yang ketiga apa? Jumlah jam kerja ya. Si standar tadi 1 jam, benar kan? Jadi seharusnya 1 bintang standar tambah 2 bintang turbo. Kecil sama dengan 160. 1 ini kan sebenarnya jarang ditulis, 1 di depan ini. Ini boleh tulis, boleh enggak. Boleh 1 bintang kalau saya mau buat, biar tidak lupa silahkan. Kalau sudah tahu 1 bintang itu, kalau sudah tahu 1 bintang itu tidak masalah, namanya 1 dikalikan apapun, ya udah, tidak usah diketik. Oke? Ini yang kita ketik di linggonya. Nah, ini yang kita ketik linggonya. Kok ada tulisan yang hijau-hijau? Hijau-hijau itu keterangan. Mau diketik silakan, kalau tidak langsung yang hitam. Kita coba ya sambilannya. Jadi kita ketik ini di Linggo. Jadi sebenarnya dia bilang, kalau keterangan, kalau di Linggo pakai tanda seru ya, tanda seru, here is the total profit. Jadi ini fungsi tujuannya. Ini kendalanya kapasitas ya, jumlah produksinya. Ini kendala jam tenaga kerja. Saya tidak mau ketik ini, yang hijau dibuang, ya silahkan, tidak masalah. Jadi cukup yang ini. Nah, kalau dimasukkan nanti dia di solver, dia punya solver status. Solver statusnya sama dengan Lindo, mirip seperti ini. Nanti dia ada keluar. Oke, sorry, sebelum saya run ya sekalian sini. Jadi solver status dia ada bilang model kelasnya LP. Oh, ketahuan nih model kelasnya berarti linear programming. Statusnya harus global optimum. Nilai objektifnya 0, invisibility-nya 0, iterasinya 2. Oke, di sini di-tag loh. Variabel totalnya ada 2, ada standar turbo gitu kan. Constraint-nya ada 4. Kok constraint-nya ada 4? Coba lihat. 1, 2, 3 cuma. Ya, satunya kendala yang lebih besar sama dengan 0. Tak tertulis tapi terhitung.
gitu ya. Yang non-linear ada nggak? Nggak ada. Yang non-zero ada, minta 0. Kemudian GMU-nya, generator memory use-nya 3 KB, running time-nya 0, cepat dia dapatnya. Oke, saya buka Linggo-nya dulu. Yang sudah download, coba sambilan dibuka, silakan. Sebelum ke Linggo ya, saya ke Lindo dulu sebentar. Keluar nggak ini? Lindo. Saya mau buktiin hasil Lindo sama dengan hasil Linggo. Jadi tadi modelnya Max Lindo nih ya, 100 standar saya buat S saja ya, males ngetiknya. 100 ditambah 150 turbo. Subject to, ini yang Lindo masih ya. Subject to standar kecil sama dengan 100. Turbo kecil sama dengan 120. Kemudian standar, 1 kali standar tambah 2 kali turbo, kecil sama dengan 160. Jangan lupa N-nya. Oke. Compile oke, tidak ada masalah. Kita solve. No aja dulu ya analisisnya. Nih. Diingat, nilai Z-nya 14.500. Berarti $14.500 ya kan? Komputer standar yang diproduksi 100 unit, komputer turbo yang diproduksi 30 unit. Seperti itu. Ini ya. Oke. Z-nya 14.500, X1-nya 100, X2-nya 30. Itu ya. X1, sorry. Kebiasaan ini standar, ini turbo. Sekarang kita coba pakai Linggo. Bukalah sambilan Linggonya, jadi bisa sambilan. Yang enggak paham enggak bisa tanya ya. Saya kalau kamu diam saya enggak tahu bisa apa enggaknya. Terus dulu. Saya buka ini. Keluar blok? Keluar, Bu. Linggo ya? Sudah Linggo 13.0. Iya, Bu. Oke, gitu ya. Oh, bisa dibuka ya. Bisakah kalian bukanya? Bisa, Bu. Nah, ada penyakitnya ini. Sampai sekarang, kalau running modelnya tuh saya bilang variabelnya banyak, kadang kita ngetik ya, misalnya sampai 20-an variabel, kendalanya juga gitu. Nanti dia bisa hilang sendiri. Dari dulu nggak tahu kenapa, saya juga heran itu. Jadi saran saya, kalau kita untuk model, untuk penelitian, kamu ketiknya di Notepad dulu, atau di Word. Jadi tinggal copy, paste gitu kan. Jadi kalau dia lindonya tiba-tiba langsung hilang, dia bisa kayak sign out, terlog out sendiri. Jadi kamu kan masih ada simpanan ketikan di Word tadi. Kalau langsung bergerak ngetiknya di Lindo, kalau kita cuma latihan ini kan gampang. Saya paling ngasih 3 soal, 4 variabel, 4 variabel. Tidak terlalu sakit hati untuk mengulangnya. Kalau sampai belasan kendala, capek ngetik X1 tambah 2 X2 terus. Harus ngetik ulang. Gitu ya, saran saya pakai Word diketik.
Nah, sekarang soal yang tadi sama, kita kerjakan pakai Linggo. Ini udah di Linggo ya. Max sama dengan 100 X1. Jangan lupa bintang, dia nggak bisa baca 100 langsung 100 standar. 100 S ya saya buat. Ditambah 150 turbo. Jangan lupa titik koma. Terus tidak perlu ketik subjek tuh, dia tidak apa-apa. Jadi S-nya kecil sama dengan 100, jumlah yang diproduksi paling banyak 100, titik koma. Turbonya paling banyak 120. Kendala yang ketiga, standar. Waktu untuk standar ditambah 2 kali. Nah, kali jangan lupa bintang ya, 2 kali T. Kecil, waktunya tidak bisa lebih dari 160 hour. Titik koma. Solver, solve. Nah, ini ya, model kelasnya terdetek, global optimal 14.500. Saya close, ini hasilnya. Munculkah solution report di sini? Di screen kalian ada nggak? Bu. Yang global optimal solution found, ada tulisannya? Ada, Bu. Ada. Oke, saya takut nggak berubah, makanya saya tanya-tanya ya. Jadi nilai Z, ini nilai S, nilai T. Jadi Z-nya 14.500. Tulisan saya ada ya, tulisan merah. Ada, Bu. Ada, Bu. Ini unit ya, jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan Z-nya, objective function-nya dolar. Sama. Yang dikerjakan di Lindo tadi, hasilnya sama dengan yang dikerjakan di Linggo. Terserah mau pakai yang mana. Mau pakai Lindo kah atau mau pakai Linggo kah? Kalau tidak ada itu ya. Tapi nanti kuis saya pasti ada yang Lindo, ada yang Linggo. Ya, untuk mengukur kemampuan kamu bisa nggak mengoperasikannya. Paham ini? Ada pertanyaan? Yang penting ini ya Linggo modelnya. Max sama dengan. Kalau seandainya ini saya close. Lupa Bu, ketik sama dengannya. Di solver. Nah, dia pasti ada tulisan nih, apalah salah kurang apa, salah sintaks lah, default sintaks ya. Nggak cari-cari lagi. Nah, nanti dia keluar tuh, ada nggak Linggo error message di tampilan screen-nya? Ada, Bu. Oke, berarti itu dia bilang tuh max-nya salah. Pikirkanlah max-nya salah apa, kurang sama dengan misalnya. Baru diperbaiki. Dia ngasih tahu kok salahnya di mana. Ya, nggak bisa. Saya kembali ke PowerPoint-nya. Ini kembali ke PowerPoint nggak? Di mana saya tadi? Di sini ya. Sudah ke PowerPoint ini? Ya. Oke, variabel. Sekarang variable box. Jadi ada variabel, kalau contoh kendala yang biasa kan X tambah Y sama dengan 100. Oke, itu yang linear. Kalau tadi saya bilang Linggo itu bisa menyelesaikan yang non-linear, bagaimana contoh kendala non-linearnya nih? X kali Y sama dengan 100. Jadi kita ketiklah X bintang Y sama dengan 100. Contoh yang lain katanya, X kuadrat ditambah Y sama dengan 100. Sudah, X kuadratnya ketik X bintang X tambah Y sama dengan 100. Oke. Nah, kalau ada variable box, kita punya namanya constraint box. Itu untuk kendala. Ya, kendalanya nanti ada tulisannya non-linear atau linear. Ada non-zero box, kendala non-linear. Jarang kita buat kan. Ada GMU, generator memory use. Itu apa sih? Jumlah memori yang dipakai oleh generator pembangkit model Linggo untuk menyelesaikan model kita tersebut.
elapsed runtime box. Elapsed runtime itu menunjukkan total waktu yang digunakan untuk menggenerate, membangkitkan, dan menyelesaikan model. Kadang sampai 0 detik ya lah, munculnya cepat kan, tergantung kalau laptopnya yang lama-lama agak lemot ya, dia kadang ada waktunya 1 detik, 0,1 detik. Nah, kebayangkan begitu cepatnya. Kemudian solver status box, dia menunjukkan current status dari solver. Nah, seperti ini, model kelas ya. Nanti dia ada kasih tahu kok model kelasnya apa, LP kah, linear programming, quadratic programming, cone, fungsi cembung-cekung, NLP, non-linear programming, mixed integer linear programming, mixed integer quadratic programming, mixed cone, mixed integer non-linear programming, pure integer linear programming, pure integer quadratic programming, Pcone, model cembung yang P, yang pure, ya ini pure integer non-linear programming. State-nya juga muncul gini, yang mungkin global optimum, local optimum, visible, invisible, unbounded, interrupted, and underdetermined. Fungsi tujuannya berapa nilainya? Current value, nilai sekarang. Invisibility, ketidaklayakan. Jadi kalau nilainya keluarnya global optimum atau local optimum, pasti invisibility-nya 0. Iteration ya jumlah berapa sih iterasi penyelesaiannya. Oke, model class file ini tadi yang saya baca-baca tadi. LP linear programming artinya semua ekspresinya linear dan modelnya tidak ada batasan integer untuk variabelnya. Kalau quadratic programming dia bisa linear, bisa non-linear tapi fungsinya kuadratik. Kalau kuadratik ya pasti non-linear ya. Terus cone itu conic program. Cone kayak es krim cone, tahu kan fungsi cone? Kerucut seperti itu dan semua variabelnya continue. NLP non-linear programming. Non-linear, tidak linear. Jadi at least paling tidak ada satu hubungan dengan modelnya yang non-linear. Satu saja kendala yang non-linear maka dia disebut dengan namanya NLP. MILP, Mixed Integer Linear Programming, berarti ada yang linear dan ada yang non-linear, di-mix, dicampur. Sama halnya dengan Mixed Integer Quadratic Programming. Berarti yang difungsi tujuannya kuadratik. Micone, Mixed Integer Conic Programming. Ini modelnya bentuknya seperti konik. Kemudian dia pakai turna second order cone yang seperti di metode numerik, ya kan? Dan himpunan variabelnya dibatasi untuk nilai yang integer. Kalau cone itu integer. Nih MINLP banyak yang dibaca ya. Integer non-linear programming. Pure integer linear programming, saya udah pernah jelasin yang pure, yang murni. Ada pure integer quadratic, pure integer conic, pure integer non-linear programming. Yang namanya pure itu murni. Jadi murni bulat, gitu ya. Status field, ketika Linggo dimulai untuk menyelesaikan model, maka initial state dari current solution harusnya undetermined. Karena solvernya itu belum mendapatkan peluang untuk menggenerate solusi dari model. Kemudian objective field, dia memberikan nilai objektif dari solusi sekarang. Jika modelnya tidak punya fungsi objektif, maka akan tulisan NA, not appear. Ada yang not available. Invisibility field. Invisibility field itu mendaftarkan jumlah kendala-kendala yang ada di model yang agak aneh. Yang nilai invisible itu artinya nilainya tidak ada nilai yang layak. Jadi kalau bisa di-solve, invisibility-nya pasti 0. Ya, invisibility field to be 0, ya, akan menjadi 0 jika solusi sekarangnya invisible atau melawan variabel-variabel batasan yang ada. Ini iterasi, ya, jumlah iterasinya berapa? Ini extended solver statusnya. Nanti muncul dia pakai branch and bound, global solver, or multi-state solver. Ada yang tulisnya muncul BNB. BNB itu branch and bound. Ada yang global, ada yang multi-state. Base objective berarti the objective value, nilai objektifnya
dari solusi terbaik diperoleh. Objective bound, nilainya ya, theoretical bound of the objective, step-nya berapa banyak langkahnya, aktifnya berapa subproblem yang aktif. Nih, step 2 branch and bound. Branch and bound berarti jumlah branching. Nah, ini yang penting di integer programming. Banyak yang belum ngambil integer programming. Integer programming, saya pernah ngajarin ngerjain pakai Lindo. Ini nanti ada kerjaan pakai Lingo. Kalau global itu jumlah subproblem yang digenerate. Kalau multistat, jumlah solver yang di restart. Diulangi. Ini solution report, ya, tampilan si Lingo tadi. Jadi kita lihat objective value-nya sama variabel standarnya berapa, nilainya 100, turbo nilainya 30. Kalau mau di print ya bisa lah, ini kamu baca ya, di printing button. Mau di cut ya pakai cut, tahu ya, cut paste, copy paste. Kalau mau di save, klik save button kayak disket itu. Jadi bisa kita save. Ibaratnya ada masternya. Saya selalu simpen kalau saya. Jadi tinggal ganti. Ganti 4x1 mau diganti 15x1 tinggal hapus 4-nya. Gitulah, tinggal tambah-tambah variabel. Jadi nggak ngetik dari ulang. Apalagi nanti untuk model-model yang lebih complicated, lebih baik kita save. Opening ya kayak biasa ya, open file. Yang save tadi mau di-open, lihat di mana? Buka foldernya. Cari Lingo 13 atau 18, bukalah. Nama filenya apa. Gitu ya. Seperti biasa. Dia biasa ekstensinya LG4 gitu ya. Itu artinya filenya dalam bentuk Lingo. Nah, kalau seperti ini masih enggak. Nah, ini dicoba ya, dicoba-coba diketik, kamu ketik lagi di Lindonya. Sisihkan waktu. Nah, ini ada model tran. Itu nama dia ya, model transportasi. Transportasi dari 3 gudang ke 4 customer, ke 4 pelanggan. Enaknya kalau pakai Lingo kita nggak usah modelkan. Ketik pakai seperti ini boleh. Jadi kita buat model. Titik 2. Ini keterangan aja kan, ada 3 warehouse, 3 gudang dengan 4 customer, keterangannya persoalan transportasi. Sets. Himpunannya apa? Ada himpunan gudang kan, warehouse buat garis miring. Mau pakai variabel apa? Dia pakai WH, WH1, WH2, WH3. Titik 2 batasannya capacity, kapasitasnya berapa gudangnya. Customer, tanda miring, garis miring, C1, C2, C3, C4 kan ada 4. Titik 2 demand, permintaan. Rutenya berarti dari warehouse ke customer. Ini kita yang kasih tahu, warehouse ke customer. Mau ngirim dari gudang ke pelanggan, customer-nya. Kalau dibalik nanti terbalik lagi dia. Jadi hubungannya apa? Cost dengan volume. Nah ini namanya saya selalu bilang template-nya. Masternya, jadi kita ketik, benar simpen. Nanti tinggal ganti soal transportasi, misalnya katanya ada 7 warehouse, tinggal ganti sini 7. Mau pakai variabel apa, customer-nya juga. Nah, fungsi objektifnya gimana ngetiknya? Ini. Objektif min sama dengan add sum. Kok add sum? Add sum tuh ya ada sigma gitu ya. Jadi sintaknya add sum. Rutenya itu cost dikali volume. Biaya kali berapa orang. Oke. Kemudian demand constraint, kendala permintaannya ini buat add for. Ada customer, saya mau ganti, nggak mau pakai customer, pakai pelanggan. Boleh, dia bisa baca kok. Warehouse, gudang. Cuma yang add for nggak bisa kamu buat add untuk, add jumlah, nggak bisa. Ya, ini dicoba. Ketik benar di Lingo kalian. Biar tahu, jadi di save nanti masternya. Di run, nah inilah LP 12 status 161. Iterasinya sampai 6. Memori yang digunakan 21. Runtime-nya 0, kebut pasti ngeranya. Nah ini contoh yang lain lagi. Ya ini sih coba nih. Coba-coba
Ini contoh yang mana lagi? LP mix problem. Ya, ini modelnya. Diketik pakai Lingo. Nah, ini saya mau kasih lihat kalau koma 2,1 pakai 2.1, 3,5 pakai 3.5. Oke, itu dari soalnya ada modelnya. Kerjakan pakai Lingo. Ini ngulang sedikit, yang suka lupa-lupa prolin, saya pertama kali ngejar program linear selalu menceritakan cara menyelesaikan secara manual, yaitu grafik. Kalau cuma 2 variabel, kita bisa menyelesaikannya pakai grafik. Ini ya, cari 2 garis dulu kan, karena kendalanya ada 3, 1, 2, 3, berarti garisnya akan ada 3. Cari titik perpotongannya, itulah solusi. Oke, saya tidak bahas ya yang grafik ya. Nah ini, ya kan, cari grafik, dimasukin kan nilainya. Karena kasusnya max atau min, kalau min cari yang paling kecil, max cari yang paling besar. Ini kalau dikerjakan pakai Lingo, model ini. Kerjain ya, nanti ini solvernya. Analisisnya Bu mirip ya, dengan analisis yang sensitivitas tadi, sama ya? Sama kan tampilannya? Ya, Bu. Ini kerjanya pakai Lingo. Ini aja sih kuisnya, sampai gitu aja bahannya. Jadi akan model seperti ini, simple, kerjakan pakai Lindo, ada model lagi kerjakan pakai Lingo. Sama analisis sensitivitasnya. 1 jam udah kelamaan. Jadi harus punya sendiri-sendiri, jangan nunggu-nunggu teman. Saya ini mahasiswanya lumayan banyak, jadi akan beberapa tipe soal saya buat gitu ya, akan beda-beda dikit-dikit. Jadi hati-hati, jangan lihat-lihat punya teman. Gampang lah, kamu sudah bisa buka file ini kok. Masternya ada. Tidak ada kerjaan, ketik. Nah inilah, disimpan. Lindo, simpan filenya. Uji Lindo, uji Lingo. Nanti kalau soal saya tinggal ganti aja ujung-ujungnya ini. Cepat. 10 menit aja selesai. Oke, kalau kalian copy paste di Word, tolong di-save dalam bentuk PDF. Jangan kirim saya filenya satu-satu ya. Karena saya akan download satu zip gitu. Saya ngoreksinya dari file zip. Takutnya nanti learning error, hilang semua submission kalian. Jadi tetap kayak biasa ya, dalam bentuk PDF. Kamu sudah copy paste dalam Word ya, save-kannya ke PDF, bisa kan? Sedikit lagi. Nah, ini nilainya saya mau kasih tahu. Nilai X1, X2-nya ini lihat 2,44, nilai X2-nya 3,25, tidak integer kan? Seandainya kita menghendaki nilai X1 dan X2 dalam bentuk bilangan bulat, nah ini model tadi kan sampai sini nih modelnya. Silahkan tambahkan @gin X1, @gin X2. General integer, general integer. Artinya nilai X1 diinginkan genap, nilai X2 diinginkan genap. Jadi itu namanya IP, integer programming. Kalau saya cuma mau X1-nya saja, Bu, yang genap, yang X2-nya enggak, ini hapus. Jadi nanti kalau seperti ini, kasusnya namanya MIP, Mixed Integer Programming. Oke, kalau di run, nah ini kan tadi, sorry, ini tadi dua-duanya ya, diginkan, X1 dan X2 nih dapatnya nih. Bulat kan? X1-nya 2, X2-nya 2. Jadi kalau dioptimasi, kita tidak bisa buletin, oh kalau lebih komanya 0,2,5, buletin jadi 3, Bu. Ini lihat, sebentar saya balik dulu. Ini udah balik lagi deh. Nih, muncul nggak? X1-nya 2,44, X2-nya 3,2. Muncul? Keluar nggak screen-nya ya? Keluar, Bu. Oke, 2,44 nggak bisa kamu bilang, saya bulatkan saja, Bu, tidak pakai sintak kin. Saya bulatkan jadi 2. 3,25 saya bulatkan jadi 3. Nggak. Akan beda hasilnya. Itulah gunanya ada integer programming. Nah, ketika diintegerkan, lihat 2 dan 2, bukan 2 dan 3 kan? Dia beda. Tidak mengikuti aturan atau kaidah pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan nggak? Bahannya cukup sampai sini aja. Nanti setelah kuis, kita akan ada yang lebih lanjut dari Lingo.
masternya sebenarnya yang di-save. Saya juga tidak pernah, kalau ini dasar ingat, mudah. Nanti ada transportasi yang lebih panjang. Jadi masternya itu yang di-save. Saya selalu save, nanti aku tinggal ganti-ganti. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau udah ada yang belum isi daftar hadir, silakan diisi. Jangan bilang ke saya belum isi lagi, saya tidak mau isiin. Sudah mulai kita hitung ya. Kalau kemarin-kemarin masih KPRS, oke. Oke, nanti belum ada tugas apapun dari saya, cukup ini dulu. Nanti setelah kuis, minggunya baru ada tugas nanti. Oke, diatur waktunya minggu depan 1.30 kita kuis. Itu ya. Perhatikan jam submission. Nanti saya coba dulu berapa lama. Telat ya, ada telat pengurangan nilai, gitu aja. Kayak biasa. Oke, diatur dalam perjalanan ya, aturlah dulu, pergi dulu atau ujian dulu, gitulah. Udah cukup dari saya. Kalau tidak ada lagi,